Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, singgahlah di warung Sudi Mampir. Dari bunyi sambutan salam, rasa-rasanya THR belum cair. Bapak kenceng ketawa, belum cair Pak. Insyaallah. Jadi kajian subuh kali ini kita bawa dengan rileks. Jadi ibu-ibu terutama biar senang. Sebentar lagi sibuk-sibuk bikin kue, sibuk-sibuk cari baju lebaran. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasa kajian subuh di sini sampai jam berapa, Pak? Jangan nyoba-nyoba lah, Pak. Mancing-mancing pula, Bapak. Suruk Israq jam berapa pelaksanaan salat? Jam 6 lewat 5 ya. Nah, jadi kita biar Bapak Ibu kana lahu ka ajri umratin hajjatin wa umratin tamatan. Siapa yang sholat subuh berjemaah kemudian duduk belum pulang dulu di masjid, apalagi diisi kajian subuh, kemudian sampai terbit matahari sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh. Tapi jangan gara-gara ini punya duit tak umroh. Kenapa tak umroh? Ini Pak Ustadz setiap hari saya sudah dapat pahala haji dan umroh. Enggak juga. Ini motivasi dari Rasulullah bagi orang yang tak mampu-mampu tak sampai ke Mekah Madinah. Kemarin saya bersama dengan Pak Ifi Akmal. Luar biasa, alhamdulillah saya bimbing. Mudah-mudahan bimbingan saya bisa diterima Pak Ifi Akmal. Jadi kami berapa hari Pak? 13 hari ya. Jadi suka dan duka bersama Pak Ifi Akmal. Masya Allah. Mulai dari kapal, pesawat di Mekah Madinah. Mudah-mudahan semua jemaah di sini sampai ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati ada Ustadz Burhanuddin, Bapak Ibu pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Makmur. Tak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya tak hafal. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah berikan rizki yang banyak, berlimpah, diberikan kesehatan yang baik, panjang umur sampai umur 100 tahun. Amin. Ibu-ibu mau sampai 100 tahun? Jangan Pak Ustaz. Jangankan 100 tahun Pak Ustaz, 70 sudah asma Pak Ustaz. Kasihan anak cucu. Nanti kalau anak cucu kita terlalu susah ngurusin kita, ditaruh pula di panti jompo kan. Maka mudah-mudahan kita semua ini punya anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian anak kita sayang kepada kita. Meninggal kita masih dapat transfer pahala karena waladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh itu doanya dikabul dan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Maka didiklah anak-anak ibu ini dengan baik, paham Al-Quran, ngaji Al-Quran dengan baik, sehingga nanti ketika meninggal, anak kita tak sibuk dengan urusan pribadinya. Berapa banyak sekarang anak-anak tuh sudah merantau ke kota Jakarta, ke Batam, meninggal orang tuanya di kampung, ditelepon sama kakak kandungnya di kampung. Dek, pulang dek. Bapak sama mama udah meninggal. Aku udah sibuk, masih meeting, kepiting, keriting, macam-macam. Ditunda sampai 3 hari. Sudah dikubur orang tua kita. Anak yang soleh ini tinggalkan semuanya. Mudah-mudahan kita meninggal, yang mengusung jenazah kita anak kita. Mudah-mudahan meninggal kita, yang sholatin kita anak kita, yang paling depan menjadi imam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kita ini menjadi insyaallah subuh ini kita mulia. Yang pertama, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling kaya sedunia, ya Bapak Ibu sekarang menurut hadis Nabi. Jadi bukan menurut profesor, bukan menurut direktur, bukan menurut menteri, bukan menurut ahli ilmuwan, tidak. Tapi menurut Nabi kita ini adalah orang yang paling kaya. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Ditambah lagi sholat subuhnya.
Man shalla subha fi jama'atin fa kannama shallail kullu. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia dapat pahala salat semalam suntuk dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Ada orang yang kuat salat tak berhenti? Tak bisa, pasti berhenti dia. Istirahat, minum, mau pipis, mau beol. Jadi pahala kita nih sudahlah dapat dunia dan seisinya. Salat subuh kita sudah dapat sama dengan pahala sholat semalam suntuk tak berhenti. Kemudian sholat subuh ini juga disaksikan malaikat. Aqimi sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikan sholat ketika sudah sampai tergelincir matahari, berarti sholat duhur. Ila ghasaqil lail sampai isya. Wa qur'anal fajri. Laksanakan sholat Quran fajar. Di Al-Quran itu. Kenapa dibilang Quran Pak Ustadz? Karena sholat subuh itu disunnahkan memanjangkan surah, memanjangkan bacaan Qurannya. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan malaikat. Apalagi ibu duduk di sini masih punya wudu, bapak juga punya wudu. Sudahlah salat kita disaksikan malaikat. Berarti kalau sudah disaksikan malaikat kan diterima salatnya. Luar biasa, disampaikan ke Allah. Sudahlah kita duduk ngaji masjid taklim, maka ada malaikat orang yang masih punya wudu, kemudian duduk dengerin kajian. Apa kata malaikat? Berdoa. Doanya dua kata malaikat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya orang yang masih duduk di kajian ini karena masih punya wudu, dan sayangi dia ya Allah. Hebat apa tak hebat, Pak? Maka saya sampaikan seperti ini, kita biar termotivasi. Karena paling puncak kita beriman itu orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada perkara gaib. Apa salah satunya perkara gaib? Pahala. Orang yang sedekah akan dilipat gandakan oleh Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang nanam satu biji itu kalau kita sedekah 1000 dilipat gandakan 700. Berarti 700.000. Setiap kita ngasih ke kotak infak 1000, maka dilipat gandakan kata Al-Qur'an, kata Allah 700.000. Nah, orang kalau percaya dengan ini, maka dia tidak pernah pelit. Maka berapa banyak orang yang enggan untuk berinfak, kasih fakir miskin, kasih duit ke anak yatim, karena dia tidak percaya dengan pahala. Kenapa? Karena pahala tak nampak. Pahala itu gaib, neraka gaib, siksa kubur gaib, surga gaib. Maka puncak paling utama akidah kita percaya kepada gaib. Dan puncak yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang nampak Allah. Jangankan mau nengok Allah, jangan maksa untuk nengok Allah. Tak usah tengok Allah, tengok ciptaannya. Apa itu Pak Ustaz? Matahari. Ada berani orang nengok matahari? Tak usah lama-lama, 2 menit saja. Buta kita, apalagi mau nengok Allah. Oh, saya mau nengok Allah Pak Ustaz. Karena banyak orang punya akidah ini, dia itu kalau mau sembah kepada Allah, menyembah kepada Tuhan agar Tuhannya bisa nampak. Kalau tak nampak, saya tak percaya sama Tuhan. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Makanya nggak heran kita di media sosial ada namanya podcast ateis, orang yang tak mau bertuhan. Di Indonesia banyak. Itu banyak itu di YouTube, di TikTok. Saya tak percaya. Kenapa orang harus sholat? Ada kan terkenal tuh Pak yang sering podcast itu. Orang tua-tua tuh rambutnya putih-putih. Dagelan, suka main wayang. Dengan bangganya dia bilang ateis. Dengan bangganya dia tak bertuhan. Ini tak betul. Maka ajarkan anak-anak kita ini harus bisa punya akidah yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu sebagai pengantar saja. Saya ingin menyampaikan hadis dari Rasulullah, ada 3 pesan. Jadi satu ketika ada datang laki-laki kepada Rasulullah. Apa kata laki-laki ini? Ausini ya Rasulullah wa aujis. Berikan saya tausiah dan singkatlah nasihat itu ya Rasulullah. Jadi zaman dahulu Pak, Bu, banyak sahabat minta nasihat sama Nabi. Jadi bukan hanya sekarang saja. Kalau sekarang modelnya gimana Pak Ustadz? Ibu-ibu, Pak Ustadz, nanti ke rumah Pak Ustadz. Ngapain Bu? Anak saya akikah Pak Ustadz. Jadi ngapain Bu? Doa sekaligus tausiah Pak Ustadz. Ada nggak seperti itu? Nah, zaman Nabi ada juga. Jadi kalau sekarang ada orang seperti ini, berarti dia ikut sunnah Nabi. Pak Ustadz, tolonglah kasih kata-kata. Sekarang kan banyak tuh. Kata-katanya dong hari ini. Biar menyala abangku. Kata anak-anak bocil, menyala abangku. Jadi ada sahabat, ya Rasulullah, berikan saya nasihat, tapi nasihat itu persingkat saja. Oke, baik, kata Rasulullah.
Aku akan berikan 3 nasihat. 3 nasihat ini kalau kamu lakukan, maka engkau akan beruntung dunia, beruntung di akhirat. Apa wasiat pertama? Kata Rasulullah, alaika bil iyas, hendaklah kalian berputus asa. Nah, ini kalau tak dijabarkan bahaya nih. Biasa di mana-mana orang kan disuruh jangan putus asa, tetaplah semangat. Nah, ini kalau diplesetkan, berputus asalah, tetap putus asa, jangan semangat. Berputus asalah engkau, kata Allah, kata Rasulullah. Berarti ini ibu pulang ke rumah, ditanya sama suami, Mama, tadi kajian subuh siapa yang ngisi? Ustadz nurutin. Apa katanya? Kita disuruh putus asa bang. Tak betul nurutin tuh katanya. Tak usah undang lagi. Jadi pesannya, berputus asalah engkau. Nah, kalau nggak dilanjutin dan nggak dibahas, ini bahaya. Apa kata Rasulullah? Mimma fi aidin nas. Berputus asalah engkau dengan apa yang ada dalam tangan manusia. Paham tak, Bu? Berputus asalah engkau dengan apa yang dimiliki oleh orang. Paham nggak, Bu? Bapak paham tak? Berputus asalah engkau dengan apa yang dimiliki oleh orang. Maksudnya bagaimana, Pak Ustaz? Makanya pentingnya mengaji. Jangan berharap milik orang lain. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap, mohon maaf, ini kan pemilihan sudah selesai. Jangan terlalu berharap kepada caleg. Nanti kalau caleg tidak menepati janjimu, kau akan putus asa. Kenapa? Karena kau salah. Karena kau berharap kepada manusia. Ibu-ibu juga, jangan terlalu berharap kepada duit suami, kepada gaji suami. Ibu terlalu berharap, gaji suamiku sekarang 10 juta, nanti gaji 13 keluar, nanti dapat THR, berarti dikalkulasi sekitar 20 juta. Pulang ke rumah, abang, sudah keluar THR. Keluar, mana sekarang? Rupanya tinggal 1 juta. Marah ibu. Karena udah dari seminggu kemarin mikirin 20 juta, 20 juta, 20 juta. Jangan terlalu berharap kepada manusia, manusia akan meninggalkan dunia. Jangan terlalu berharap kepada pohon, pohon akan tumbang. Jangan terlalu berharap kepada jabatan, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode. Kita diajarkan oleh Rasulullah, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada duit suami. Dicari ibu berharap di mana suami tertinggallah duitnya di kantong celana 200-300 ribu. Makanya ketika mesin cuci mau cuci, dicarilah celana. Mana abang, biasa ada 100-200, rupanya 2000, 1000. Nah, ini kalau kita berharap kepada manusia, kita akan putus asa. Apa maknanya? Jangan pernah berharap, jangan pernah gantungkan harapanmu kepada manusia, kepada makhluk. Nanti kamu akan putus asa, nanti kamu akan menyesal. Semakin dalam kita berharap kepada manusia, maka semakin dalam penyesalan. Semakin dalam penyesalan, maka semakin dalam kekecewaan. Nah, bisa update status, #nurutin. Jangan terlalu bergantung dan berharap kepada manusia. Berapa banyak orang berharap, Pak, nanti saya 2024 kalau sudah terpilih, Pak, terpilih ataupun tidak terpilih, Pak, saya akan bikin jalan ini aspal tebelnya 3 meter. Saya bikin lapangan bulu tangkis, saya bikin. Rupanya, Pak, jadi betulan. Hilang orangnya, Pak, pindah rumah. Ini masih mending. Yang tak jadi, minta kembalikan. Ini saya di sini sudah kasih dulu. Saya tak jadi sekarang, saya kembalikan. Dan itu terjadi di media sosial. Betul atau tidak? Sudah mengirimkan menyalurkan air. Ada tuh di mana itu, di Jawa Barat. Menyalurkan air, tak tahunya tak jadi, diputus airnya. La ilaha illallah. Kecewa orang. Kenapa? Karena kamu salah. Jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah. Karena Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Karena Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah Maha Hidup, Al-Qayyum yang Maha selalu mengurus kepada kita. Al-Qayyum, Allah yang mengurus jantung kita, yang mengurus kedipan mata kita, yang mengurus kesehatan kita, yang mengurus ginjal kita. Maka yang pertama kita diajarkan oleh Rasulullah, jangan berharap kepada selain Allah, tapi berharaplah. Itu kan ada dulu, Pak, di TikTok itu. Di TikTok yang viral itu, dia makan sambil bikin konten,
Tiba-tiba datang ayam jago, datang ayam, dimakan telurnya itu Pak. Jangankan yang ada di tangan orang, di tangan kita sendiri kalau belum rizkinya tak bisa. Dia bikin konten, makan dia. Ada telur di situ. Tiba-tiba datang ayam. Ayamnya namanya Putra. Putra, jangan kau ambil Putra. Pernah nonton Ibu ya? Laki-laki itu. Jadi yang sudah ada di piring saja belum tentu rezeki kita. Jangankan yang di piring, yang sudah masuk ke dalam badan, kalau ternyata makanannya ada penyakit, expired, dimuntahkan semua. Itulah kalau kita berharap kepada dunia, berharap kepada selain Allah. Maka hari ini, kata Nabi SAW itu diajarkan kepada Abdullah ibn Abbas. Apa kata Abdullah ibn Abbas? Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau minta apapun, mintalah sama Allah. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada orang kaya. Ya Allah, kapanlah Bapak itu mau ngasih ke sini? Selalu diomongin. Tapi ternyata ketika tak ngasih, jangan terlalu berharap kepada bos, THR-nya ditambah. Tapi nanti akan kamu kecewa. Terlalu tinggi pengharapan, maka semakin dalam kekecewaan. Dan itu juga terjadi di mana-mana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, wa iyyaka wat-tama'. Wasiat yang kedua, hati-hatilah, takutlah engkau kepada sifat tamak. Bapak tahu sifat tamak, Pak? Kalau bahasa kampung, ada yang dari Sumatera di sini, Pak? Sumatera dari Padang, ada Pak? Ada. Kalau tamak itu apa, Pak? Lobo. Lobo, Pak ya. Kalau ada yang dari Melayu, kalau Melayu apa? Kalau tamak. Kalau lobo itu gimana Pak? Rakus. Jadi maksudnya gimana? Tak ada kenyang-kenyangnya gitu maksudnya. Jadi macam orang datang ke kondangan padahal dia kaya, kulkasnya besar, rumahnya besar, tapi sekali setiap kondangan jajan-jajan semua dimasukkan ke tas. Saya tak nyinggung, jangan pula Pak Ustadz Nuruddin nyinggung. Saya kan tak tahu Ibu gimana, Bapak juga gimana. Ada orang seperti itu Pak. Orang kaya tapi bermental. Karena lobo itu Pak, merasa kuat. Jadi tamak itu sebenarnya bukan lebih kepada rakus, bukan lebih kepada tak pernah kenyang, tidak. Tamak itu kata Nabi dilanjutkan kalimatnya, fa innahu al-faqrul hadir. Sesungguhnya tamak itu adalah al-faqrul hadir, kemiskinan yang selalu hadir. Apa itu Pak Ustadz? Merasa kurang. Nanti kalau aku sedekah ke Masjid Baitul Ma'mur, nanti aku tak bisa beli motor. Nanti kalau aku kasih zakatku dikeluarkan, nanti aku tak bisa bayar SPP anakku. Nanti kalau aku sedekah, nanti aku tak bisa beli baju baru. Nanti kalau aku sedekah, anakku tak bisa jajan. Terus begitu. Setiap kali mau sedekah, ingat kekurangannya. Selalu kurang-kurang. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu berbisik kurang. Tengoklah tetanggamu itu, pagernya sudah tinggi. Masa pagermu kecil? Akhirnya terjadi kefakiran, terjadi kekurangan. Bagaimana caranya aku bisa ngalahin rumah tetangga yang pagernya tingginya 6 meter, masa aku masih setengah meter? Besoknya segala cara dilakukan, nauzubillah. Akhirnya terjadi sesuatu yang mengambil haknya orang lain, korupsi lah, menipu lah. Yang penting pagarku lebih tinggi daripada tetangga. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisiki kepada manusia. Membisikinya bukan di kuping. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah. Setan itu selalu membisikkan dalam hati manusia. Kalau kuping gampang, tak usah dengerin. Enggak, setan bukan berbisik ke kuping, di dada, di hati. Makanya orang tamak ini selalu merasa kurang, bermental fakir. Orang kaya mampu tapi bermental miskin. Apalagi yang miskin tambah lagi. Jadi bukan hanya orang yang kaya saja orang tamak ini, tapi selalu merasa kurang, pelit, kedekut, medit, apalagi kikir, bakhil. Saya dulu punya tetangga Pak, dulu di kampung waktu saya masih SMA. Bapak tuh di kampungnya punya taksi Pak, punya taksi mobil tuh hampir 10. Zaman tahun 90. Berarti kalau punya taksi kol diesel Pak, kalau di atas kol diesel kan L300, ada kol diesel di bawah L300. Punya 10 Pak, di kecamatan itu hanya 10 taksi punya dia Pak. Berarti itu kaya atau tidak Pak? Kaya kan?
Tapi setiap kali dia keluar dari rumah, mau memonitor taksinya, dibawalah tas macam tas laptop, isinya apa tuh Pak? Isinya ubi rebus, pisang rebus, bentul rebus, terus minumannya minuman air mentah yang dipanasin, ditaruh di botol besar. Setiap hari ketika dia memonitor taksinya, dibawa tuh Pak. Ternyata kenapa dia bawa? Menghindari makan di warung. Apa maksudnya? Dan saking pelitnya, duit banyak. Tapi bagaimana dia? Dia menghindari makanan di warung. Ketika dia lapar, dibuka tasnya, dimakan. Ketika haus, minum. Dari saking pelitnya. Padahal taksinya 10. Setorannya pada saat itu bisa sampai 3 juta sehari. Kan kaya. Tapi karena terlalu pelit, untuk makan sendiri aja susah. Ketika dia diajak traktir, diajak ke warung sama kawan-kawan yang lain, kan kebetulan dia direktur istilahnya, paling kaya. Ketika makan, selesai makan, Pak, pas waktu bayar, pura-pura dia ke toilet, Pak. Pas waktu selesai makan, pura-pura ke toilet. Dari toilet ditengok aja. Kenapa? Menghindari untuk tidak bayar. Ada terjadi tuh Pak Ustadz, kayaknya ada di sinetron. Ada orang ngajak, ayo traktir, aku traktir. Pas waktu bayar, pura-pura hilang deh Pak. Entahlah ke belakang. Kenapa? Menghindari untuk tidak bayar. Ini salah satu contoh orang pelit. Mudah-mudahan kita dihindari dari saking pelit. Dari saking adanya tamak, timbullah pelit. Kalau sudah pelit, orang enggan bersedekah. Ibu, kenapa enggak sedekah Bu? Inilah Pak Ustadz, anak saya mau nikah Pak Ustadz. Oh iya Bu. Setelah nikah anaknya ibu, kan sudah anak nikahnya. Mau sedekah Bu? Aduh Pak Ustadz, mantu saya lagi hamil besar Pak Ustadz. Tak jadi lagi sedekah. Setelah hamil besar, ibu sudah kan mau melahirkan. Iya Pak Ustadz, kita mau bikin kenduri Pak Ustadz. Tak jadi sedekah Pak Ustadz. Biaya kenduri segini Pak Ustadz. Akikah Pak Ustadz. Nyembeli kambing, kebetulan anaknya laki-laki Pak Ustadz. Nyembeli kambing 2. Tak jadi lagi sedekah. Selesai akikah, ibu tak sedekah lagi Bu. Aduh mohon maaf Pak Ustadz, mau sekolah Pak Ustadz. Mau masuk TK Pak Ustadz. Ibu tak sedekah Bu, mau masuk SD Pak Ustadz, mau masuk SMP Pak Ustadz, mau masuk SMA, tak jadi-jadi bertahun-tahun sedekah. Bukan ibu-ibu di sini. Sampai ketika sudah kuliah, ibu anaknya sudah besar, cucunya sudah besar nih, udah mau kuliah. Ini Pak Ustadz, cucu saya mau kuliah itu sidang Pak Ustadz, sidang skripsi Pak Ustadz, sidang terbuka 10 juta Pak Ustadz, sidang tertutup 10 juta Pak Ustadz, tutup buka sudah 20 juta Pak Ustadz. Gimana saya mau sedekah? Selalu ada 1000 alasan. Kalau orang sudah ada sifat tamak, sifat pelit untuk bersedekah. Karena ibu biar tahu, orang sedekah ini kata Rasulullah, salah satunya di dalam Al-Quran, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqo. Ada orang sudah meninggal, kemudian ilustrasinya dia pengen hidup, ditanya sama Allah, ngapain kamu hidup? Fa asaddaqo ya Allah, saya pengen bersedekah. Ada orang sudah meninggal, pengen hidup lagi, dia minta hidupkan saya sedetik atau 2 detik. Ngapain kamu minta hidup? Bukan minta sholat, bukan minta umroh, bukan minta jalan-jalan, bukan minta berzikir, bukan minta ngaji Al-Quran. Yang diminta, hidupkan saya ya Allah, saya pengen bersedekah. Apa maknanya? Sedekah ini Allah akan balas ketika orang sudah ada dalam kubur. Sholat, puasa, zikir, umroh, haji dibalas oleh Allah ketika di akhirat. Tapi pahala sedekah Allah langsung bayar cash and carry di dalam kubur. Ngapain dibayar dalam kubur Pak Ustadz? Biar kita terhindar dari siksa kubur. Emang ada siksa kubur? Iya. Doanya sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, jauhi dari saya di siksa neraka, jauhi saya dari siksa kubur. Jelas. Maka banyak orang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan emak saya, mudah-mudahan bapak saya terhindar, dilapangkan kuburnya ya Allah, terhindar dari siksa kubur. Karena jelas ada mungkar nakir. Maka kalau kita banyak bersedekah, selamat kita dari siksa kubur. Karena sedekah itu akan dibalas oleh Allah ketika dikubur. Bahkan Nabi mengatakan ketika berkumpul dengan sahabat, apa kata Nabi? Ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi mim malihi. Ahai ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi mim malihi. Apakah di antara kalian lebih suka harta waris kalian atau hartamu sendiri? Jadi kata Nabi mengumpamakan, ada harta warisan, ada hartamu. Kamu lebih cinta kepada harta waris apa hartamu sendiri? Jadi misalkan kalau saya tanya sama ibu-ibu,
Ibu lebih cinta kepada harta ahli waris, harta anak dan suami, apa lebih cinta kepada harta ibu sendiri? Kalau saya tanya sekarang, ibu-ibu mumpung ada di sini. Ibu lebih cinta mana? Cinta kepada harta waris atau harta harta sendiri? Harta sendiri. Baik, saya ilustrasikan. Misalkan ibu sekarang punya duit 100 juta. Amin, Bu. Amin ya. Dari bunyi amin belum yakin juga. Ibu punya duit 100 juta. Ibu sedekahkan ke Masjid Baitul Makmur 1 juta. Sisa berapa, Bu? Cepat Ibu. 99 juta. Yang punya ibu 1 juta apa 99 juta? Mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur. Meninggal ibu. Ibu meninggal. Berarti duit 99 juta milik siapa? Punya siapa, Bu? Punya suami kan? Ibu tak punya anak, punya suami. Lama-lama sebulan 2 bulan suami berbini lagi. 99 juta milik siapa? Milik bini baru suami. Betul tak? Makanya ibu lebih cinta yang 99 juta apa 1 juta? Kalau ibu sedekahkan 1 juta ke Masjid Baitul Makmur, itulah yang ibu bawa ke akhirat. Kalau 1 juta, kalau 2.000, meninggal ibu. Dari 100 juta, ibu sedekahkan 2.000. 2.000 itulah yang menyelamatkan ibu. Cukup gak menyelamatkan 2.000 disiksa kubur? Maka ibu jangan sayang-sayang sama duit. Punya duit jangan banyak-banyak disimpan. Kasih ke anak yatim, kasih pakai miskin, kasih ke Masjid Baitul Makmur. Paham, Bu? Misalkan begini, mohon maaf, ibu punya banyak emas di rumah. Emasnya banyak, Pak Ustadz. Gelang emas, gelang kaki emas, anting emas. Gigi pun gigi emas, misalkan. Kalung banyak, ibu simpen di rumah. Ibu kebetulan punya anak laki-laki 2, macam saya, punya anak laki-laki 2. Kemudian ibu meninggal, suami sudah meninggal duluan. Berarti emas yang banyak 1 lemari itu milik siapa? Milik anak laki-laki 2. Laki-laki tak suka sama emas, berarti milik menantu perempuan ibu. Nah makanya kalau ibu punya menantu perempuan, jangan asik nak merepet terus. Kamu ini tak nyuci piring salah, tidur terus salah. Apalagi waktu hamil, kamu jangan tidur terus lah anakku, katanya. Kata mertua sama menantunya, bengkak nanti kakimu itu, katanya. Serba salah menantu itu. Tak nyapu salah, tak nyuci salah, nyuci salah. Kata si menantu itu diem aja, tak pernah ngelawan. Ibu merepet, mau. Menantu itu diem aja. Kau tengok nanti mati ya, ku ambil masmu semua. Ibu sekarang ketawa, nanti pulang ke rumah, betul juga kata Pak Ustadz, katanya. Bagus aku racun menantu perempuanku. Jangan, Bu. Misalkan ibu nih pulang ke rumah nanti, misalkan ibu meninggal, semua harta ibu milik suami. Akhirnya ibu pulang ke rumah pagi-pagi setelah Ramadan, biasa buat kopi, tak bikin kopi, Ibu. Ditanya sama suami, "Mama kenapa tak bikin kopi, Ma?" Aku dah tahu, Bang, katanya. Tahu apa? Aku kalau mati kau berbini, semua hartaku dikasih ke bini baru. Iya, bukan seperti itu konsepnya. Jadi jangan gara-gara ini ibu tak ngelayanin sama suami. Kenapa kamu sekarang udah tak mau masakin aku, Ma? Aku udah tahu rencana busukmu, Bang, katanya. Kalau aku mati kau jelas berbini baru kan? Bini barumu dikasih semua baju-bajuku ini. Makanya ibu di rumah jangan numpuk-numpuk baju sampai 3 lemari. Bukan ibu dah. Ibu kan paling cuma 5 helai saja, Pak. Yang suami yang banyak. Enggak, Pak Ustadz. Kalau di sinetron tuh baju istri 3 lemari, baju suami selempetan di bawah aja 3 itu. Entah tak dihargai pula. Jadi itu pun meskipun 3 lemari bajunya, masih bilang, "Abang, aku tak punya baju." Baju lebaran beli 5 setel. 5 setel, suami cukup 1 setel saja. Kenapa? Karena memang sunnatullah. Perempuan itu memang sukanya belanja. Dan itu banyak. Dan itu juga jalan kita untuk membahagiakan istri. Paham, Ibu? Berarti kalau kita ini, sedekah ini adalah bisa menyelamatkan kita. Hari ini ibu bisa ukur. Mana harta ibu, mana harta waris. Ibu pantengin banyak-banyak. Ibu pantengin semuanya, harta dan baju ibu itu di rumah. Maka ibu pikir, yang mana yang aku bawa. Karena kata Rasulullah SAW, kullu sodakotin tahta dhilli sodakoti. Kullu mri'in tahta dhilli sodakotihi. Setiap seseorang itu akan bernaung di bawah sedekahnya. Semakin besar sedekahnya, semakin banyak sedekahnya, maka semakin besar juga menaungi dia di akhirat. Karena di akhirat panas.
Di akhirat tuh matahari nanti di padang mahsyar sejengkal, maka datanglah naungan yang bisa tidak bikin badan kita panas dari matahari. Apa itu? Sedekah. Kalau sedekah kita sampai 50 juta, berarti sekitar itu. Jadi kalau kita ukur, beli triplek satu lembar itu berapa Pak? Sekitar 250. Kalau kita naruh selama seumur hidup hanya sedekah 250.000, berarti satu triplek saja yang menaungi kita. Nah, kalau cuma 2.000 kertas, gimana? Tembus matahari. Kalau kita sempat selama seumur hidupnya sampai 50 juta, coba kalau sekarang beli 50 juta jadi seperti apa bangunan? Seperti itu juga naungan kita. Maka kembali kepada kita masing-masing. Jangan menilai orang lain, menilai diri sendiri. Selama aku hidup, berapa yang aku sedekahkan? Hitung. Tak masalah, hitung-hitung pahala kita, karena kita sudah jelas disampaikan oleh Rasulullah. Ihtisaban. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan menghitung pahala, berarti kita memang diperintahkan oleh Rasulullah, hitunglah pahalamu. Selama kamu hidup berapa? Selama kamu hidup dosamu berapa, pahalamu berapa? Ukur Pak. Kalau saya ini sekarang umur sekitar 40 tahun dan saya hitung apakah di usia saya 40 tahun dosa dan pahala sama atau lebih banyak dosa? Kalau saya hitung, oh kayaknya pahalaku karena amalku ini ibadahku 20 tahun. Dosaku ini kayaknya 20 tahun selama aku balik. Berarti kalau seri Pak, susah kita masuk. Tak bisa kita. Mau masuk kemana? Kalau dosanya seri dengan amal ibadahnya. Karena kata Allah dalam surat Al-Qari'ah di ayat 5 sampai 10, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih banyak sedikit saja, maka tentu dia masuk surga. Tapi kalau amal buruknya lebih sedikit, amal baiknya lebih rendah sedikit, maka dia masuk neraka. Berarti kalau umur 40 tahun, 21 tahun dosa, 19 tahun amal baik, masuk neraka kita. Dari ayat ini. Berarti kita maunya 21 tahun beramal, 19 tahun berdosa. Tapi kita bagaimana? Hitung aja sendiri. Dari aku mulai SMA yang dulu masih menjadi playboy cap gabel, playboy cap gayu, yang perempuan dulu aku rambut dikepang, masih SMA nih, tengok Bang, cantiknya aku Bang dulu Bang. Aku masih pakai rok mini. Hitung aja sampai sekarang. Lebih banyak. Apalagi kita jangankan selama kita hidup 24 jam kita ukur. Lebih banyak tidur, lebih banyak santai, apa lebih banyak ibadah? 24 jam sehari semalam, berapa jam kita menghadap kepada Allah? Berapa jam kita berzikir? Dikurangi tidur 8 jam. Karena kata dokter kalau nggak tidur 8 jam, nanti kamu stres. Sholat berapa menit? Untung ada terawih. Terawih bisa sampai 1 jam dengan witirnya. Kalau di Ramadan, sudahlah dikurangi tidur 8 jam, dikurangi ngopi-ngopi 2 jam, dikurangi scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, sudah 3 jam, dikurangi jalan-jalan ke mall, dikurangi dengan anak main. Maka 24 jam kita sholat, kalau 10 menit satu sholat, kali 5 kali. Duhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, subuh pun 10 menit, 50 menit saja kita menghadap kepada Allah. Sisanya main-main. Bukan untuk menilai orang lain, nilai diri sendiri. Maka kalau kita sudah menilai, layak nggak kita masuk surga? Maka salah satunya untuk menyelamatkan kita, perbanyak sedekah. Jadi kalau kita sholat berlama-lama Pak Ustadz, tak mampu Pak Ustadz, tak mungkin saya iktikaf dari selesai subuh sampai ke asar. Tak bisa Pak Ustadz, karena saya banyak bisnis Pak Ustadz. Karena saya banyak urusan Pak Ustadz. Maka tak bisa kita. Cara untuk menutupi amal kita lebih banyak, maka tetap bersedekah. Dan salah satunya adalah tunggulah Lailatul Qadar mulai dari nanti malam, tanggal ganjil. Taharru Lailatul Qadri min ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena satu malam bernilai 83 years, 83 tahun. Umur kita cukup baina sittin wa sab'in. Umur manusia itu antara 60 dan 70. Karena umur kita tidak cukup menghadap kepada Allah dengan amal banyak, Allah kasih satu malam yang bernilai 83 tahun. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kata ulama, setiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Jadi kalau orang memahami seperti ini, berarti saya punya kesempatan Pak Ustadz, di Ramadan berikutnya saya Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kita sampai nggak ke Ramadan berikutnya? Itu masalahnya.
Jadi jangan kira gampang lah Pak Ustaz. Nanti ada sholat duha, besok nanti masih ada sholat Jumat. Jangan seperti itu. Kematian tidak nengok akte kelahiran. Jangan dikira itu kita tidak dibuntuti kematian. Orang sehat bisa mati. Bayi yang baru lahir bisa mati. Jangan dikira saya masih sehat Pak Ustaz, kayaknya saya masih mati lama. Jadi nanti aja lah Pak Ustaz ngaji Al-Qurannya. Nanti aja lah Pak Ustaz kita sedekahnya. Kematian tidak menunggu akte kelahiran, tidak nengok tua dan muda. Maka hari ini kita punya kesempatan 2024 Ramadan kita raih Lailatul Qadar itu dengan cara apa? Iktikaf mulai dari malam. Tak mau ke masjid setidaknya berzikir di rumah dengan istri. Insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Jadi pertanyaannya, akankah kita masih hidup di Ramadan berikutnya? Belum tentu. Jadi meskipun ada kesempatan Lailatul Qadar nanti di berikutnya Ramadan, kita ini tak mesti harus ada. Apakah Nuruddin yakin 2025 Nuruddin masih hidup di Ramadan? Saya tak yakin. Karena semuanya itu adalah jodoh, mati itu adalah rahasia Allah SWT. Dan yang terakhir kata Rasulullah pesannya sudah mau suruh, wa iyyaka wa ma yu'tadaru minhu. Hati-hatilah engkau kata Rasulullah, takutlah engkau kepada apa yang kau perbuat dan pada akhirnya engkau menyesal. Jangan kau melakukan sesuatu yang akhirnya engkau menyesal dan minta maaf. Jangan asal ngomong kepada orang kalau ternyata pada akhirnya omonganmu itu salah. Omonganmu itu ternyata fitnah. Maka berhati-hatilah berbuat, berhati-hatilah ngomong, berhati-hatilah bertindak. Karena boleh jadi ketika engkau bertindak, ketika engkau berbuat, ketika engkau berbicara, ketika engkau berbicara tentang orang ternyata itu salah. Wa ma yu'tadaru minhu. Ini masalah bicara Pak luar biasa. Bapak tahu India, pernah nonton film India Pak? Nonton film India, itu India tuh dia lebih banyak ngomong Pak daripada kerja. Ngomong tak berhenti, kuc-kuc tae, kabikusi kabikam, tumpasa ai, yumaskurai, macam-macam Pak ya, aca. Orang India tuh banyak ngomong, tapi kerja tak ada. Kalau Jepang tuh tak banyak ngomong, tapi kerja selesai. Ciri khas budaya. Kalau Indonesia Pak Ustaz, gimana kalau Indonesia Pak? Kalau India, Bapak yang tahu. Kalau Indonesia nih Pak, apa yang dia bicarakan, lain pula yang dikerjakan Pak. Ngomong Pak, didapat Pak. Harusnya begini Pak Ustaz. Tiang masjid harus begini Pak Ustaz. Keramiknya harus begini Pak Ustaz. Tempat imamnya harus begini Pak Ustaz. Besok pas gotong royong tak hadir dia Pak. Yang ketawa ini pernah ngalamin kayaknya. Kalau dirapat Masya Allah Pak, pakai ini Pak. Pakai infokus Pak, begini. Pas pagi Bapak Ibu silakan kita gotong royong menyambut Ramadan. Hilang dia Pak. Alasan lah anak sakit lah, istri yang mau jalan-jalan lah. Masya Allah. Di mana tuh Pak Ustaz? Pengalaman kayaknya Pak Ustaz. Karena saya hidup di Batam juga. Saya hidup sama dengan kayak Bapak ini. Karena bedanya saya disuruh jadi ceramah. Kalau amal itu lebih baik Bapak. Boleh jadi seperti itu. Kenapa? Karena saya itu lebih banyak ngomong. Justru yang banyak ngomong ini akan lebih banyak lagi hisapnya. Lama hisap saya nih. Di mana-mana saya ngomong. Maka mau tidak mau saya harus dipertanggungjawabkan omongan saya. Kabura maqtan indallahi an taqulu wa ma taf'alun. Sangat benci Allah ketika ada orang yang berbicara tapi pembicaraan dia tidak lakukan, tidak diamalkan. Berat Pak saya Pak. Makanya saya sampaikan di mana-mana, banyak ulama masuk neraka karena ilmunya, banyak ulama dan ustadz masuk surga karena ilmunya juga. Jadi jangan heran, gak gampang jadi ustadz nih Pak. Kalau bapak kan paling cuma dihisap karena anak dan istri. Saya tuh masih dihisap, kamu pernah ngisi di Baitul Ma'mur, dihisap. Ngomong sebegini, kan ada nanti CCTV. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Sesungguhnya ada pada setiap manusia itu ada malaikat hafadhah. Ada malaikat yang menjagamu, yang siap ketika kamu melakukan perbuatan buruk, perbuatan baik, siap. Malaikat ini siap Pak mencatat kita. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Catat Pak. Apapun yang kita kerjakan. Jangankan kalau bedanya kalau perbuatan baik Pak ketika niat itu baru dicatat. Jadi nanti malam aku mau itikaf. Udah dicatat sama malaikat. Dan ternyata ketika malam ketiduran dia. Maka tidak dicatat. Jadi dicatat satu. Tapi kalau perbuatan buruk, kurang sayang gimana Allah? Nanti malam aku jebolkan ATM itu. Enggak dicatat sama malaikat. Tunggu dulu. Apakah betul dia menjebol ATM? Oh ternyata tidak. Enggak dicatat. Tapi kalau kita niat untuk beribadah, sudah dicatat. Niat saja sudah dicatat. Karena niat itu bagian dari ibadah. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu niatin semua. Nanti malam aku tahajud 20 kali. Itu kan dicatat sama malaikat.
Enggak seperti itu. Malaikat juga tahu bagaimana muslihat dan tipumu untuk menipu malaikat, kan begitu. Artinya apa? Kita ini umat yang disayang Allah, umat yang paling umurnya pendek, tapi ternyata punya fasilitas yang mewah melebihi dari umat-umat terdahulu. Karena kenapa? Keistimewaan kita, karena kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bisa menjadi umat yang baik, umat yang terbaik daripada umat Nabi Adam sampai Nabi Isa? Karena kita adalah umat yang nanti Allah berikan syafaat lewat Nabi Muhammad. Uridu an akhtabi'ah ummati syafa'atan. Kata Rasulullah, aku punya doa yang aku belum panjatkan kepada Allah. Jadi setiap nabi nih Pak, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ada punya satu doa. Allah memang kasih, apapun yang kamu doakan untuk umatmu, aku bayar dan cash and carry. Seperti apa contohnya? Nabi Nuh, Rabbil la tadar alal ardi dayyar. Ya Allah, binasakan semua umatku yang tak mau ikut ke perahuku, kata Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh ini didoakan Nabi Nuh yang doanya itu mustajabah. Jadi Nabi Nuh sudah tidak tahan, dikeluarkan saja doa itu. Apa yang diminta Nabi Nuh? Matikan saja ya Allah. Males saya nengok umat saya ini tak mau ikut sama saya. Dikabulkan sama Allah, mati semuanya. Tinggal orang yang ada dalam perahu Nabi Nuh. Nabi Ibrahim sudah, Nabi Isa sudah, semua nabi dari 1 sampai 24 doa yang rahasianya, doa yang dikabulkan oleh Allah sudah dipanjatkan, sudah diminta sama Allah. Tapi Nabi Muhammad Pak disimpan doanya. Apa doanya? Aku simpan doaku ini, nanti di akhirat aku berikan kepada umatku syafaatan. Maka kita ini kalau mau selamat jangan hanya sekedar sholat, sedekah tidak, tapi perbanyaklah baca selawat. Itulah kenapa dalam syariat dari saking sayangnya Allah kepada kita, kita diwajibkan baca selawat dalam sholat. Agar kita itu di luar sholat takut tak baca. Makanya kalau Bapak Ibu di dalam sholat tidak berselawat, batal sholatnya. Khutbah Jumat, nanti kalau ada khotib tak baca selawat, sampaikan, batal Jumatnya. Makanya sebagai pengurus tengok, karena banyak juga khotib lupa, ingatkan, Ustadz tadi Ustadz tidak baca selawat. Makanya selawat itu penting. Selawat itu kalau kita berdoa kepada Allah tak ada selawat, ditolak Pak. Ditolak. Maka selawat ini adalah pakai orang dalam. Nabi Muhammad yang orang dalam. Jadi 3 wasiat ini kalau kita amalkan, yang pertama jangan terlalu berharap kepada manusia, gantungkan harapan kita kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga tidak boleh pelit. Dan yang ketiga, hati-hati berbicara dan berbuat. Surup sudah sampai. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini menjadi orang-orang yang dirahmati, diridhoi oleh Allah SWT. Dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan semua amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت من كل شر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Yang salah datang dari saya, yang benar datang dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.